Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundari dengan NIM 0450560055, Prodi Ilmu Pemerintahan, PBJJ Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum Manajemen Pelayanan Publik dengan judul Analisis Penanganan Keluhan Pelanggan pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mekarwangi, Kota Bogor. Topik ini penting karena Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kualitas pelayanan di Puskesmas tidak hanya dinilai dari ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas, tapi juga dari bagaimana keluhan masyarakat diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dijadikan dasar perbaikan layanan. Secara umum, keluhan pelanggan dapat dipahami sebagai bentuk umpan balik dari masyarakat ketika pelayanan yang diterima belum sesuai dengan harapan. Dalam konteks Puskesmas, keluhan yang muncul berkaitan dengan antrian panjang, waktu tunggu yang belum pasti, respon petugas yang belum konsisten, informasi prosedur yang belum selalu jelas, serta fasilitas pelayanan yang masih perlu diperkuat. Berdasarkan data awal tahun 2026, jumlah keluhan pelanggan mengalami peningkatan. Pada bulan Januari tidak terdapat keluhan, bulan Februari terdapat 2 keluhan, bulan Maret terdapat 2 keluhan, dan bulan April meningkat menjadi 3 keluhan. Meskipun jumlahnya tidak besar, tren ini tetap penting diperhatikan, karena keluhan merupakan sinyal adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diterima. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan dokumentasi. Data diperoleh dari laporan, jurnal, dokumen Puskesmas, serta bukti pengaduan melalui beberapa kanal seperti media sosial, hotline, Google Review, dan laporan internal. Wilayah kerja Puskesmas mencakup Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, dan Sukaresmi dengan jumlah penduduk sekitar 61.019 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki beban pelayanan yang cukup besar dan memerlukan sistem pengaduan yang tertata. Dalam menganalisis permasalahan, laporan ini menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu teori self-qual dan pendekatan New Public Management. Teori self-qual digunakan untuk melihat kualitas pelayanan melalui 5 dimensi, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Sedangkan pendekatan New Public Management menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, standar kinerja, orientasi hasil, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa jenis keluhan dominan. Pertama, keluhan mengenai waktu pelayanan, terutama pada proses pendaftaran dan antrian pemeriksaan. Kedua, keluhan mengenai sikap petugas, khususnya dalam aspek keramahan, komunikasi, dan respon terhadap kebutuhan pasien. Ketiga, keluhan mengenai fasilitas seperti ruang tunggu, tempat duduk, media informasi, dan sarana pendukung. Keempat, keluhan mengenai prosedur administrasi yang dianggap membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh keluhan melalui Google Review menunjukkan bahwa masyarakat mengeluhkan lamanya pelayanan sejak antrian pendaftaran hingga pemanggilan dokter. Puskesmas telah memberikan respon dengan menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan komitmen terus memperbaiki sarana prasarana. Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.
Pertama, keluhan masuk melalui kanal langsung, kotak saran, media sosial, atau layanan digital. Kedua, keluhan dicatat berdasarkan kronologi dan jenis layanan. Ketiga, petugas melakukan verifikasi terhadap sumber masalah dan unit terkait. Keempat, dilakukan tindak lanjut berupa klarifikasi, permintaan maaf, atau perbaikan layanan. Dan kelima, keluhan dievaluasi secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan. Jika dilihat dari teori self-qual, dimensi yang paling perlu diperkuat adalah responsiveness, empati, dan tangibles. Responsiveness berkaitan dengan kecepatan petugas dalam merespon keluhan. Empati berkaitan dengan sikap ramah, peduli, dan komunikatif kepada pasien. Tangible berkaitan dengan fasilitas fisik, papan informasi, ruang tunggu, serta sarana pengaduan yang mudah diakses. Sebagai solusi, laporan ini menawarkan konsep Service Recovery Program, yaitu program pemulihan layanan yang bertujuan mengubah keluhan menjadi mekanisme perbaikan kinerja organisasi. Program ini menekankan respon cepat, klarifikasi masalah, penyelesaian keluhan, dan pembelajaran organisasi agar kesalahan yang sama tidak terus berulang. Pelaksanaan program ini memerlukan peran beberapa pihak. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan dan evaluasi, manajemen puskesmas bertanggung jawab menyusun prosedur dan menyediakan sarana pengaduan. Tenaga kesehatan serta petugas front office berperan dalam komunikasi langsung dengan pasien. Tim pengelola pengaduan bertugas menganalisis akar masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Masyarakat juga berperan penting sebagai pemberi masukan terhadap kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanganan keluhan pelanggan di Puskesmas Mekarwangi perlu diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas, dan integrasi kanal pengaduan digital. Keluhan tidak boleh dipandang sebagai kritik semata, tetapi sebagai dasar penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pelatihan pelayanan prima bagi petugas, perbaikan ruang tunggu, sistem antrian dan media informasi, pengembangan kanal digital yang mudah digunakan masyarakat, dan evaluasi berkala berbasis data keluhan dan survei kepuasan, serta edukasi masyarakat tentang prosedur layanan dan cara menyampaikan aduan. Dengan demikian, penanganan keluhan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong Puskesmas Mekarwangi menjadi unit pelayanan kesehatan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.